Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul laki tak sembahyang. Makanya akan datang kupesankan bu, kupesankan pak, kalau kalian mau menerima calon menantu adakan fit and proper test. Ketua panitia Pak Kapolsek, tim audisi dari luar provinsi Abdul Somad LCMA. Insya Allah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu bapak nih? Iya. Sembahyang kau ke masjid? Ya Pak Ustadz, ini tanda tangan pengurus masjid. Ustadz Somad, ya. Anak saya ini dokter Pak Ustadz. Oh mantap. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya. Saya bilang, bu, saya udah nikah, udah punya anak. Bukan untuk Ustadz. Jadi, gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat? Gimana caranya? Oh mudah aja bu. Gimana? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Assalamualaikum bang. Ya, bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15. Mohon maaf Adinda, aku tak bisa melalaikan panggilan Allah. Aku mau sholat Jumat. Terima. Tapi soal ini tak bisa lagi dipakai. Udah bocor. Ini sekedar sampel saja. Kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain nanti kita nanti kita kasih. Tenang. Nah, kau cari dunia, kau nikahkan anak gadismu kepada dia. Kenapa? Karena rumahnya mewah, karena mobilnya cantik, karena dia pegawai. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Ustadz Somad, dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya, ganteng, hebat. Ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kasihan anak gadis kita yang dibesarkan di rumah, diajarkan tahfiz Quran, disambut dengan marhaban tola al badru alaina, tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2 ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi apa boleh buat, ini udah terjadi, udah menikah, nasi sudah jadi tai ayam. Laki tak sembahyang, ibu bapak cerita bubur juga lagi. Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami? Inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembahyang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita, tak mau, kamu sembahyang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali. Wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil laki ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi mulai lagu di rumah itu aja, usah ada lagu lagi. Rekam MP3 sampai 100 lagu, tak robah-robah itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan. Sepohon kayu daunnya rimbun, besar dahannya, lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Kau nyindir aku? Enggak bang. Apa gunanya? Jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban lalu kita mencuri listrik. Ini tak benar. Ini logika berpikir seperti ini tak benar. Ustadz kok tahu? Saya sosialisasi fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik. Datang satu orang bertanya, Ustadz, negara yang curang maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar. Karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat.
ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini. Suami yang tidak sholat, bukan serta-merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban. Itu bukan solusi. Solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia. Itulah pentingnya sebelum nasihat ada nasihat pernikahan. Sehari sebelum nikah, undang ustadz. Dari pagi sampai siang sampai sore nasihat ke calon menantu. Jangan di situ akad nikah, di situ nasihat pernikahan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Ustaz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, asik selfie. Karena saya pernah dengar dari ustadz lain, apabila suamimu tidak mau sholat, berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan. Makasih Pak Ustadz. Orang yang tak sholat itu dua. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Apa beda fasik sama kafir? Tanya dia, bang, abang kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja. Nah, itu kafir. Kalau begitu nanti jawaban suamimu, maka kau sudah fasakh dengan dia. Kalau suami menjatuhkan talak, namanya talak. Kalau istri menggugat namanya khulu. Kalau otomatis dilepas hakim namanya fasah. Karena suami sudah murtad. Tapi kalau ditanya, abang kenapa tak sholat? Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib adinda. Kenapa tak sholat? Aku malas. Dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik. Ustadz yang bilang tadi suami ibu setan, dia geram aja itu. Bagaimana hukumnya petugas amil zakat selalu menunda pembagian zakat mal? Bolehkah zakat mal digunakan untuk keperluan ini dua pertanyaan ini. Zakat dikumpulkan, diserahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Basnas akan membagikannya habis, dibagikan habis. Kalau zakat fitrah memang tak boleh ditahan sama sekali. Bagi habis, malam Idul Fitri tak ada lagi. Makanya pagi Idul Fitri tak ada pengurus. Jamaah sekalian, zakat fitrah kita tahun ini terkumpul 10 ton. Dan alhamdulillah masjid masih nyimpan 5 ton lagi. Lu kok bisa disimpan? Itu harus habis Pak pengurus. Kalau sampai khatib naik mimbar, zakat fitrah belum dibagikan, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, maka dia tidak lagi dianggap zakat fitrah, hanya sedekah biasa saja. Habis. Adapun zakat mal, maka berijtihadlah mereka. Ini tukang jual goreng pisang, dipikul keliling kota, maka belikan dia gerobak, bayarkan. Ini di rumahnya buruh cuci, pergi ke rumah-rumah orang kaya mencuci, maka belikan dia mesin cuci 5 juta setrika supaya dia bisa buka laundry kecil-kecilan, supaya zakat itu produktif. Jangan kasih ikan tapi kasih pancing. 2. Bolehkah zakat itu untuk keperluan masjid? Ini kejadiannya 6 tahun yang lalu di Pekanbaru. Waktu itu video belum viral. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah 100 juta zakat untuk masjid. Tapi kata ustadz tidak boleh zakat untuk masjid. Bisa ustadz tolong selesaikan masalah ini? Sebentar Pak Haji, saya buatkan makalahnya. Saya tulislah makalah. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa zakat tidak boleh untuk masjid. Tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, bahwa makna fi sabilillah, semua jalan mengagungkan agama Allah. Andai masjid kita ini di seberang kampung, antara kampung dan masjid ada sungai, tiba-tiba jembatannya roboh, maka zakat boleh dibuat untuk jembatan, karena jembatan itu juga masuk asnaf fi sabilillah. Itulah mengapa orang Malaysia kuliah di Al-Azhar Kairo dibiayai 1 tahun 6.000 ringgit dari zakat. Asnafnya mana? Asnaf fi sabilillah. Jadi saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, boleh untuk masjid. Tapi kalau nanti ada ustadz yang berpendapat tidak boleh, berarti dia pakai pendapat mazhab imam yang tadi.
Jangan salahkan dia, jangan salahkan saya. Saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi jangan gara-gara zakat untuk masjid sampai fakir miskin tak dapat. Nanti fakir miskin nyumpah saya, mati tegak saya. Apa hukumnya pengurus masjid tidak segera membelanjakan uang infak sedekah untuk keperluan masjid? Ini bertanya penyindir. Tahu Masjid Jogokarian Yogyakarta? Bilang aja tahu. Setiap hari Jumat pengumuman saldo masjid nol. Karena semua uang masjid dibelanjakan. Ada orang sakit, ada orang perlu modal. Itu bukan uang pengurus. Itu bukan duit kita. Belanjakan. Kurang karpet, belikan karpet. Kamar mandi rusak, bangunkan. Itu adalah uang uang umat. Suara mikrofon tak bagus, belikan. Ustadz nyindir, enggak, suara mikrofon mantap, papan tulis mantap, masjid ini semuanya mantap, air minum banyak, teh manis saja tak ada. Enggak, saya tak minum manis. Ustadz yang sudah ceramah, tenggorokannya panas, jangan siram air gula. Siram air gula suara hilang. Nanti 20 tahun lagi ceramah. Saya tak pandai saya nyindir-nyindir tuh, saya to the point aja langsung. Saya hamba Allah dari Jakarta. Jauh. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama zina. Laki-laki yang binimu beda agama zina. Kalau sampai engkau muslimah gara-gara menikah sama beda agama lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah, baliklah taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula. Mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup. Kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati. Jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita. Dari program kristenisasi, anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak dua ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustadz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa mak cik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis nanti saya nangis juga. Ada apa mak? Ada apa bu? Begini pak Ustadz. Saya punya anak gadis, alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf, alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad. 5-5-nya murtad Ustaz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Allah. Jangan sampai saya turun tangan. Bagaimana hukumnya bila bekerja di hotel? Saya ketahui tak semua tamu yang check-in itu dengan mahramnya. Bagaimana kita ketahui jika ada yang berzina maka 40 rumah akan... Ini mau menceramahi, mau bertanya. Awak pula diceramainya. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Ini hutan lindung.
Di hutan lindung ini haram mengembalakan kambing. Forbidden. Tak boleh. Ini hutan punya masyarakat. Bebas mengembalakan kambing. Silakan. Boleh. Tapi di tengah ini ada jalan syubhat. Siapa yang mengembalakan kambing di sini, khawatir kambingnya masuk kemari. Di hotel itu ada khamar. Di hotel itu ada minuman haram. Di situ pula ada. Jadi saya kerja di mana Pak Ustadz? Hotel syariah. Saya kalau tinggi di kota-kota ceramah saya di Surabaya. Panitia membawa saya ke hotel syariah. Dibawalah saya ke hotel yang tak syariah. Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, masuk ke lift, pas di muka perempuan resleting terbuka. Astagfirullah. Mau ditengok berdosa, tak ditengok mubazir. Alhamdulillah di Batam saya tidak ditempatkan di hotel, tapi yang tempat selamat. Di mana tuh Pak Ustaz? Tak boleh sebutkan, nanti datang jamaah ramai-ramai. Oleh sebab itu maka berbahagia kita kalaulah masyarakat yang kaya-kaya ini membuat hotel syariah. Amin. Kira-kira bisa tak dijaga ini hotel kita ini supaya selamat dari perbuatan? Bisa. Siapa yang tak bilang tak bisa? Ustaz gimana mau ngatur? Ustaz cuma ceramah di masjid aja. Bisa. Perda. Peraturan daerah. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR? Kapan kita pilih? Pandai pula pertanyaan terakhir nih. 17 April pilihlah wakil rakyat memperjuangkan perda syariah. Takbir. Siap memilih DPR, anggota legislatif, wakil rakyat yang memperjuangkan perda syariah? Jangan nanti tidur 17 April pagi sudah selesai quick count barulah kok ikut tadi ya, terlambat sudah kau datang padaku. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini dan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Apa urus-urus kami Pak Ustadz? Yang pakaian buka pakaian kami, yang pakai khamar kami, yang pakai sabu-sabu kami, yang LGBT kami, apa urusan Bapak? Jangan urus-urus kami. Jangan intervensi kami. Memang betul yang kena AIDS engkau, yang mabuk engkau. Tapi kalau air laut tuh naik ke atas, memang yang mati kau aja. Rupanya kalau tsunami itu naik ke atas, ditengoknya mana yang homo, mana yang lesbi, rata semuanya dengan tanah. Betul. Itulah makanya dalam Islam diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dimulai jam 8, sekarang jam 9.33. Pas 90 menit. 30. Memang hebat panitia malam. Saya dulu pernah punya masa lalu yang kelam. Kelihatan dari tulisannya. Saya pernah melakukan hubungan yang tak baik lalu menggugurkan kandungan. Apakah dosa saya bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Dosamu dua. Pertama, kau melakukan hubungan terlarang. Yang kedua, engkau sudah membunuh janin. Tangisi. Apa syarat taubat itu? Ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani. Apa itu iqrar bil lisan? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Kalau engkau masih gadis, menikahlah. Kalau engkau masih lajang, menikahlah. Karena sudah mau dekat bulan suci puasa. Nanti ada yang membangunkanmu sahur. Kalau tidak, siapa yang membangunkanmu? Memang mau bangun pakai mercon? Ingat, diampunkan Allah segala dosa-dosamu insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan yang berdosa sadar dan taubat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.
Ustadz, saya 1 bulan yang lalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Sebulan yang lalu. Dalam pertengkaran itu spontan saya ucapkan talak 3. Metik ini. Orang biasa pakai gigi 1 dulu. Gigi 1, gigi 2. Dia tidak langsung. 3 langsung. Apakah kami bisa rujuk lagi apa tidak? Ini kadang yang bertanya begini, anak lajang belum nikah pula. Oh, ini dia udah nikah. Kata dia sebulan yang lalu. Begini ceritanya saudaraku. Tolak itu 1 dulu. Setelah tolak 1, maka ada iddah 3 bulan. Iddah 3 bulan. Kalau dalam masa iddah 3 bulan itu kau balik, namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustadz, kau ketuk pintu kamarnya, kau katakan, I back to you my dear. Rujuklah itu dah. Makanya orang yang menjatuhkan talak itu bukan berarti diusirnya dari rumah. Jangan kau keluarkan dari rumah, sekedar pisah tempat tidur saja. Aku tak bisa lagi menengok engkau, daripada aku mau muntah, aku pindah tempat tidur. Nanti pas hujan balik. Tapi ingat, sudah jatuh talak 1. Oh, ngamuk lagi, jatuh talak 2. Masih bisa rujuk apa tidak? Bisa. Tapi kalau sudah jatuh talak 3, la tahillu lahu, tak halal rujuk hatta tankiha zaujan ghairah, sampai binimu itu nikah dengan laki-laki lain. Itulah zaman Melayu-Melayu dulu disebut dengan nikah Cino Buto. Pernah dengar istilah itu? Itulah orang zaman sekarang ini. Dulu orang kalau sudah dijatuhkannya talak 3, dia tak bisa balik lagi, maka dicarinya lah dulu Cino-Cino tua buto. Dicarinya, kau sini sebentar, mau kau nikah bini aku, tapi yang kau tengok, yang kau pegang-pegang, oe kata. Itu nikah itu tak boleh. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mencarikan laki-laki untuk menikahi jandanya supaya dia halal untuk menikah lagi. Tak boleh. Nah, ini sekarang pulang nanti kau walimu bertanya ke lakimu itu, dulu waktu dia jatuhkan tolak metik langsung 3 ini, apakah dia dalam keadaan sadar atau marah? Kalau dia dalam keadaan marah, emosi sampai menggeletar sampai hilang kesadaran, talak 100. Maka kalau sedang marah namanya tolakul ghadib, tolakul ghadab, tolak tak jatuh. Tanya, kau marah apa tidak? Iya Pak Ustadz, saya marah waktu itu. Saya marah. Maka tak jatuh, akan datang jangan lagi marah-marah. Memang marah menyelesaikan masalah. Kalau marah menyelesaikan masalah, kumpul kita se-Indonesia Hari Marah Nasional. Saya sudah 3 tahun pacaran. Tadi katanya udah nikah. Ini pacar, berarti 2 orang 1 kertas. Saya sudah 3 tahun pacaran Pak Ustadz. Insya Allah tahun depan saya nikahi dia. Apakah saya putusin saja hubungan ini Pak Ustadz? Jangan. Kau putusi dia, tahu-tahu datang Valentino Rossi disalibnya. Menangis. 3 tahun sudah pacaran, jalan sana jalan sini, maksiat sana dosa sini. Maka mulai besok pagi kau datangi bapaknya, kau bilang, Pak, aku pinang anak bapak, insya Allah bulan depan aku akan nikah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah jodoh. Amin. Nanti kalau saya tunda dia dipinang orang lain gimana Pak Ustadz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Saya aja yang kurus, kering, hitam, jelek, tak ganteng ini, duduk saya di kantin kampus, bolak-balik anak gadis itu lewat-lewat. Lewat aja. Kalian kalau mau tahu tengok komen-komen di FB, di YouTube tuh. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan yang kedua ya. Saya pinjam uang di bank. Uang itu untuk saya bangun rumah sewa. Jadi hasil rumah sewa itulah untuk bayar tiap bulannya ke bank. Apakah itu haram? Haram, riba. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang, tidak.
Pak Kapolsek, itu ku tengok mantap motor bapak. Aku mau beli pak. Berapa bapak jual? Itu motor gede, mahal tuh Pak Ustadz. Berapa? 100 juta. Aku beli, aku cicil. Boleh tak saya cicil itu setahun? Boleh, karena akadnya uang dengan barang. Pak Haji, itu rumah Pak Haji yang di Batam mantap di tepi laut. Jangan beli Pak Ustadz, kena tsunami. Tak apa-apa, sementara tsunami aja aku pakai. Berapa harganya? Saya jual sama Ustadz 300 juta. Ku cicil setahun pak, boleh. Boleh apa tak boleh saya cicil kredit? Karena akadnya uang dengan Tapi kalau uang dengan uang, pinjam 100 juta bayar 120, pinjam 10 juta bayar 12, riba. Hasilnya juga riba. Udah sempat terbeli, udah jadi Pak Ustadz. Astagfirullah Rabbal. Udah jadi barang tuh apa lagi? Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.